Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Dr. Ananta Wikrama Tungga Atmaja, SE MSc AK, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi, SST AK MSI, selaku dosen pembimbing pendamping. Yang saya hormati pula Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan, SE AK MSI, selaku dosen penelaah. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nilo Dita Septiani dengan NIM 17170511317, Program Studi Akuntansi S1 Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Keberhasilan Sistem Pengendalian Internal dalam Menurunkan Kredit Macet, Studi Kasus pada LPD Desa Penyaringan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai dari latar belakang. Ketika Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur dan memperbaiki ekonomi negara dengan mengurangi angka pengangguran, bangsa Indonesia mengalami kegoyahan yang disebabkan oleh munculnya virus corona yang pertama kali kemunculannya di Wuhan, Cina. Bali merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia yang terdampak akibat virus corona. Sebanyak 4, juta masyarakat mengurangi aktivitas dan kegiatan selama COVID-19 masuk ke Bali. Pemerintah Indonesia harus berpikir keras dalam mengatasi masalah perekonomian yang semakin lesu, baik di kota maupun di desa. Penanganan ekonomi di desa tidak terlepas dari peran LPD dalam peminjaman modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha, baik itu usaha kecil maupun usaha menengah, harus melakukan upaya untuk tetap menstabilkan usahanya agar tetap berjalan. Dalam penelitian Inktias tahun 2020, pasal 2 ayat 1 Perda menyatakan bahwa LPD merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa yang dalam kegiatannya berada di lingkungan desa untuk masyarakat desa. LPD mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pemberian pinjaman kredit. Kepercayaan masyarakat dalam peminjaman kredit kepada LPD juga dilihat dari prospek kerja LPD tersebut. Salah satu caranya untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada LPD yaitu dengan menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Salah satu LPD yang tetap mempertahankan kualitasnya sehingga memperoleh kepercayaan di masyarakat desa yaitu LPD Desa Penyaringan. LPD Desa Penyaringan merupakan LPD yang terletak di Banjaranyar Tengah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jemberana. Mengenai sistem pemberian kredit, LPD Desa Penyaringan menggunakan 2 sistem yang masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu sistem kredit musiman dan sistem kredit bulanan. Dalam penyaluran kredit, diperlukan adanya sistem pengendalian internal agar terhindar dari segala bentuk resiko dan penyelewengan yang terjadi. Seperti halnya LPD Desa Penyaringan menyalurkan kredit kepada masyarakat Desa Penyaringan berdasarkan penilaian kelayakan pemberian kredit atas prinsip 6C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, condition, dan cash flow. Selain menerapkan kriteria-kriteria dalam penyaluran kredit, LPD Desa Penyaringan menerapkan konsep secara kekeluargaan dengan diadakan pemanggilan oleh kepala LPD dan atau bendese serta perbekal. Hal ini dilakukan untuk melakukan pendekatan dan mengetahui alasan tidak melakukan kewajiban dalam membayar kredit. Konsep tersebut diberlakukan ketika teguran lisan dan pemberian surat peringatan sampai 3 kali yang diberikan secara bertahap tidak dihiraukan atau ditindaklanjuti. Dari sistem pengendalian internal yang baik, maka LPD Desa Penyaringan terdapat fenomena dalam penyaluran kredit yang dimana dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, jumlah debitur dan jumlah nominal kredit yang disalurkan meningkat, serta di sisi lain, debitur yang tidak bisa membayar kredit mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Yaitu pada tahun 2015 jumlah kredit macet sebesar 10 orang dengan total nominal sebesar 355.989.000. Tahun 2016 sebanyak 9 orang dengan total nominal sebesar 352.639.000. Tahun 2017 sebanyak 8 orang dengan total nominal sebesar
336.939.000. Tahun 2018 sebanyak 7 orang dengan total nominal sebesar 199.489.000. Dan tahun 2019 sebanyak 2 orang dengan total nominal sebesar 70.889.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kredit macet pada LPD Desa Penyaringan mengalami penurunan setiap tahunnya dilihat dari jumlah debiturnya. Adapun yang menjadi poin penting atau menarik minat peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu pada LPD Desa Penyaringan bisa membuat berkurangnya kredit macet dalam periode 5 tahun terakhir. Sedangkan pada penelitian sebelumnya, topik permasalahan yang diangkat tentunya LPD yang mengalami masalah terhadap kredit macet. Jadi, fungsi sistem pengendalian internal sangatlah penting diterapkan dalam kemajuan berkembangnya sebuah organisasi, khususnya dalam memajukan perekonomian di desa. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, saya dapat mengidentifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu yang pertama, terjadinya pengurangan kredit macet dari tahun 2015 sampai tahun 2019 pada LPD Desa Penyaringan. Yang kedua, penggunaan prinsip penyaluran kredit pada LPD Desa Penyaringan dalam mengurangi terjadinya kredit macet. Pembatasan masalah pada penelitian memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan dan mencegah luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap kesimpulan. Penelitian ini akan membahas mengenai keberhasilan sistem pengendalian internal dalam menurunkan kredit macet pada LPD Desa Penyaringan. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana strategi dan upaya LPD Desa Penyaringan untuk menurunkan dan mengatasi kredit macet. Yang kedua, apakah efektif strategi dan upaya yang diterapkan LPD Desa Penyaringan dalam menurunkan kredit macet. Berikutnya merupakan tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui strategi dan upaya LPD Desa Penyaringan untuk menurunkan dan mengatasi kredit macet. Yang kedua, untuk mengetahui efektif atau tidaknya strategi dan upaya yang diterapkan LPD Desa Penyaringan dalam menurunkan kredit macet. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian saya dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam manfaat teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dalam bidang akuntansi, terutama dalam hal sistem pengendalian internal. Sedangkan manfaat praktis dapat bermanfaat yang pertama bagi mahasiswa, yang kedua bagi Universitas Pendidikan Ganesha, yang ketiga bagi Lembaga Perkreditan Desa atau LPD, dan yang keempat bagi masyarakat. Baik, yang selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama yaitu agensi teori. Keagenaan merupakan sebuah kontrak yang terjadi antara manajer atau agen dengan pemilik perusahaan atau prinsipal. Yang kedua adalah LPD. Lembaga Perkreditan Desa atau LPD adalah lembaga ekonomi desa yang dipergunakan untuk penitipan dan pertukaran uang pada daerah pedesaan menurut Purnawan tahun 2018. Yang ketiga adalah kredit. Istilah kredit berasal dari bahasa Latin yaitu creder yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu, dasar kredit adalah kepercayaan menurut Milawati tahun 2016. Selanjutnya, kredit macet adalah suatu keadaan di mana nasabah atau debitur tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak lembaga menurut Marisa tahun 2020. Yang keempat yaitu sistem pengendalian internal atau SPI. Dapat dipandang dengan sebagai sistem sosial yang mempunyai wawasan atau makna khusus yang berada dalam organisasi perusahaan. Berikutnya adalah model penelitian seperti gambar bagian di samping. Penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap penilaian kriteria-kriteria dalam penyaluran kredit berdasarkan prinsip 6C pada LPD Desa Penyaringan dan analisis fungsi sistem pengendalian internal mengurangi kredit macet pada LPD Desa Penyaringan. Baik, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif.
Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan atau status fenomena yang terjadi pada suatu tempat. Yang kedua, lokasi penelitian. Adapun lokasi kegiatan dalam penelitian ini yaitu pada Lembaga Perkelihatan Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Yang ketiga, jenis dan sumber data. Jenis data penelitian dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber data penelitian dibagi menjadi informan penelitian dan instrumen penelitian. Selanjutnya, yang keempat, yaitu metode pengumpulan data, yaitu melalui kegiatan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Yang kelima adalah teknik analisis data, adalah deskriptif kualitatif, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang terakhir kesimpulan dan verifikasi. Yang keenam adalah keabsahan data. Dilakukan dengan triangulasi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, triangulasi sumber. Yang kedua, triangulasi teknik. Dan yang terakhir, triangulasi waktu. Baik, sekian presentasi seminar proposal dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.